banyak dari kita yang mungkin masih perlu meraba tentang scanner class ini. Ya, karena scanner class ini memang sedikit rumit tetapi sebenarnya sederhana. Kita perlu memahami konsep tentang penulisan kelas scanner ini, tentang bagaimana cara menuliskannya, lalu aturan mainnya, karena kalau kita tidak tahu, maka kita akan melakukan kesalahan. Oke, di sini saya akan membagi tutorial tentang scanner ini ke dalam beberapa bagian, karena bagi saya tidak cukup hanya satu tutorial untuk membahas tentang scanner kelas ini. Oke, di sini kita akan mencoba bersama-sama untuk mengenal tentang scanner kelas ini. Untuk bisa menggunakan scanner class, terlebih dahulu kita perlu mengimport kelas library-nya di dalam Java Oracle. Seperti biasa, kita tuliskan import lalu java.util.scanner. Maaf, util.scanner. Scanner. Ya, seperti ini. Oke. Jadi, ketika kita memasukkan library class-nya, import Java util scanner ini berarti kita telah menggunakan atau bisa menggunakan atau mengakses dari kelas scanner di dalam Java Oracle. Oke, di sini kita akan mencoba untuk mengenal tentang scanner class. Seperti biasa untuk penulisannya kita perlu menuliskan scanner dulu. Lalu kita menuliskan nama objeknya. Nama objek ini terserah ya. Yang penting kita tidak boleh menggunakan spasi. Oke, seperti biasa saya pasti menggunakan input data atau input user atau user input ya, seperti itulah. Lalu new scanner system.in. Oke. Di sini saya akan menjelaskan ya, sebenarnya apa sih arti line ini? Ya, banyak dari kita diajarkan tentang scanner begitu cepat ya, tetapi kita tidak diajarkan memahami tentang arti kalimat ini. Ya, oke. Jadi begini. Di sini scanner ini adalah nama kelas ya, kelas, sebuah kelas. Nanti kita akan lebih lanjut mengenal apakah itu kelas ya, tetapi bukan sekarang. Input data adalah objeknya ya. Objek ini adalah objek dari scanner itu sendiri. Kita bebas. Kita bisa menuliskan nama apapun juga terhadap objeknya. Bisa input data, bisa user input, data input atau apapun juga lah. Maaf. Oke, lalu di sini kita akan menuliskan new scanner. New ini berarti kita membuat suatu objek yang baru. Nah, ini semua adalah konstruktor ya. Konstruktor. Jadi nama konstruktor harus sama dengan nama kelasnya. Ya, nanti kita akan ngebahas lebih lanjut tentang konstruktor ini ya. Jadi ingat, yang sekarang perlu dipahami ialah nama sebuah konstruktor harus sama dengan nama kelasnya. Ya, sedangkan system.in ini sendiri berarti kita akan mengambil informasi dari keyboard yang kita ketikkan atau dari file yang telah kita siapkan. Ya, jadi ini sebenarnya sistem. Ya, sistem. Oke, jadi perlu dipahami bahwa ini ialah sebuah konstruktor secara keseluruhan. Ya, sedangkan ini nama kelasnya dan ini nama objeknya. Oke. Nah, setelah kita menuliskan ini, kita baru memberikan sebuah line. Ini biasanya sebuah pertanyaan ya kepada user, apa yang harus diinput dia. Misalkan kita mengatakan berapakah usia kamu. Oke. Berapakah usia Anda saja. Oke, lebih baik ketika kita memberikan pertanyaan, kita memakai print saja, jangan print line ya. Jadi apa yang diketikkan oleh user ini satu line terhadap pertanyaannya. Oke, lalu di sini kita akan menampilkan berapa usia yang diketikkan oleh user. Nah, perlu dipahami bahwa ketika kita memberikan pertanyaan ini, kita mengetahui, oh, pasti user akan mengetikkan sebuah angka karena ini usia. Ya. Ketika kita memahami itu, berarti kita perlu membuat sebuah variabel yang tipe datanya ialah angka. Dalam kasus ini ialah integer. Nah, kita bisa menuliskan integer, misalkan usia sama dengan nama objeknya, input data, lalu next integer, karena kita akan mengambil nilai integernya yang diketikkan. Ya, oke. Nah,
Integer usia ini bisa kita deklarasikan di sini atau bisa kita buat di atasnya. Misalkan saya buat integer umur di sini ya. Contohnya. Lalu saya cukup mengatakan di sini umur. Ya, lihat sama aja kan? Ya, bisa di sini langsung atau di atasnya. Ya, lalu kita akan tampilkan misalkan usia Anda adalah umur. Oke, seperti ini kita akan coba. Berapakah usia Anda? Misalnya 23 tahun. Lihat, usia Anda adalah 23. Ya, bisa kita tambahkan di sini. Tambah tahun. Ya, jadi lebih baik. Oke, berapakah usia Anda? Misalnya usianya 22. Usia Anda adalah 22 tahun. Ya, seperti ini. Ya, bagus kan? Nah, perlu kita ketahui kalau kita sudah menggunakan objek scanner ini dan kita memastikan bahwa objek scanner ini tidak akan kita pakai lagi, kita perlu menutup dari objek scanner atau scanner class ini. Ya, jadi kita perlu menutupnya. Kita ketikkan nama objeknya, input data, lalu close. Ya. Banyak dari kita tidak mengclose kalau kita membuat sebuah objek scanner ya. Kalau kita tidak mengclose-nya, maka objek scanner ini akan terbuka terus. Ya, ini akan memakan memori dan ini nanti siapa tahu dalam sintak berikutnya ini akan mengalami error ya, karena kita tidak menutupnya sebelumnya. Jadi perlu diingat kalau kita merasa oh ya objek ini sudah selesai saya gunakan, kita tutup objek ini. Ya, oke. Lalu yang kedua kita akan menggunakan tipe data apa ya? Double ya. Double. Misalnya saya buat yang kedua ialah double. Misalnya double ini tinggi. Ya, oke. Nah, berapakah saya ganti nih? Berapakah tinggi? Tinggi Anda, lalu saya katakan tinggi sama dengan, karena kita menggunakan double, berarti kita perlu menggantinya input data, nama objeknya titik, kita cari double. Lihat. Oh, di sini double-nya. Oke. Lalu di sini kita buat tinggi. Kita akan coba. Berapakah tinggi? Oh, ini ganti sentimeter. Oke. Berapakah tinggi Anda? Misalnya tinggi saya ialah 170. Oh, ini usia, ini tinggi ya. Oke. Tinggi Anda adalah, oke, kita coba. Nah, berapakah tinggi Anda? Tinggi saya ialah 170. Lihat, tinggi Anda adalah 170,0 cm. Kenapa ada 0,0? Karena kita menggunakan tipe data double. Nah, contohnya, karena tinggi itu kan tidak selalu bilangan yang apa ya, tidak selalu bilangan yang pasti ya, bisa jadi mengandung koma. Misalnya tinggi saya 182,4 ya, jadi tinggi Anda adalah 182,4 ya. Jadi ini adalah penulisan dari input scanner. Kita perlu pahami. Nanti setelah ini kita akan ngebahas tentang tipe data string ya, karena tipe data string ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu next dan next line. Nanti kita akan bahas, tapi dipahami dulu konsep tentang scanner ini. Baik, sampai di sini tutorial dari saya. Jika video ini berguna, silahkan di like dan subscribe. Sampai bertemu pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.